Halo guys, ketemu lagi bersama gua dengan Banyol Movie. By the way, apa kabar kalian para pecinta film zombie? Semoga baik-baik selalu ya. Semoga yang jomblo cepat dapat jodoh, yang sudah cepat bahagia, yang bahagia ya berbahagialah. Yang sakit semoga cepat sembuh ya. Yang lagi banyak utang semoga cepat lunas ya. Oke, kali ini gue mau ngebanyolin film yang berjudul Army of the Dead 2021. Film ini disutradarai oleh Zack Snyder. Dialah juga sutradara dari film Dawn of the Dead 2004 silam ya. Dan katanya film zombie ini beda dari yang biasanya. Masa sih? Kayak apa keseruan di film ini? Oke, langsung aja tanpa banyak cincau cendol lagi. Let's go. Film diawali dengan konvoi kendaraan militer keluar dari area terlarang membawa muatan khusus yang dimana para tentaranya sendiri belum tahu apa yang sebenarnya mereka bawa. Di lain sisi ada sepasang pasutri yang baru menikah, juga lagi Saik OTW di mobilnya yang si lelakinya ini sedang diuji ketangkasan mic-nya di dalam mobil. Singkat waktu, ya udah pasti oleng lah mobil pasutri baru ini dan akhirnya pas banget papasan dengan tim konvoi dan menabrak kendaraan yang membawa muatan misterius itu hingga mental. Lanjut, salah satu tentara, kita sebut aja ini Johnny ya guys, mengontak markas dan memperingati mereka agar segera menjauhi dari muatan itu. Dan ini kita sebut aja Mukidi ya, sedang memeriksa muatan tadi yang sudah terbuka dan sedikit mendekat. Johnny pun memberitahu Mukidi dari jarak agak jauh yang Mukidi kurang jelas mendengar Johnny, dan saat Mukidi menoleh ke Johnny, tahu-tahu, oh, zombie varian apa nih? Singkat cerita, para tentara itu pun tewas di mukbang sampai akhirnya mereka menjadi zombie juga. Setelah zombie itu mendapat anak buah baru, lanjut mereka akan menuju ke kota Las Vegas. Lanjut scene di mana kota Las Vegas sudah porak-porandan kocak, kota dijatuhi bom, adegan fighting zombie, terus foto apa coba. Dan akhirnya kocaknya adegan yang satu ini, coba lihat guys. Konyol banget ya. Setelah Las Vegas hancur dan beberapa orang selamat dengan masuk wilayah karantina yang dipagari dengan kontainer, termasuk tokoh utama kita Scott Ward. Lanjut scene ke tokoh utama kita Scott Ward yang sedang gawe masak daging kurban dan nonton berita yang kabarnya pemerintah setempat akan menjatuhkan nuklir di kota LA itu dalam waktu 4 hari saat di waktu maghrib di hari kemerdekaan. Kemudian Scott kedatangan tamu bernama Bly Tanaka menawarkan pekerjaan bergaji 50 juta dolar. Wih, kalau dirupiahin sekitar 700 miliar kali ya. Di mana misi ini Scott harus membentuk tim untuk mengambil uang milik Tanaka sejumlah 200 juta dolar yang masih ada di brankas gedung khazanah di bawah LA Strip, dan diberi waktu 96 jam sebelum kota dimusnahkan. Tanaka memberikan kesempatan waktu untuk menjawab tawarannya dan diberikan map sebagai bekal. Sini lanjut kampung karantina McCarran LA yang sedang dalam masa evakuasi menuju Barstow. Nah, sini gua kenalin, ini Cat, si relawan sedang persiapan evakuasi juga, dan temannya kita sempat bilang itu si bondol pirang suka bantu orang masuk buka mesin slot dan menyelinap keluar lalu tahu-tahu hilang. Apa maksudnya ya? Ya, dengan kata lain, kalau mau keluar dari sini kudu pakai cuan atau terjebak selamanya. Cukup cuan goceng aja bisa beli jalan keluar. Cuan. Temennya Cat berencana akan keluar sebelum Jumat nanti katanya. Nggak lama datang penjaga tengil yang mentang-mentang gitu gayanya kan. Balik ke Scott yang bermimpi istrinya yang sudah jadi zombie sedang memburu anaknya lalu dibunuh Scott ya, yang nggak mau ya. Terbangun dan ternyata dia mimpi guys. Menyenggol bingkai penghargaannya yang seolah ini adalah kode untuk Scott menerima tawaran si Tanaka, yang dimana misi ini membutuhkan selain Vector juga diperlukan pilot helikopter dan ahli peretas brankas. Kemudian Scott mulai mengumpulkan timnya sesuai kebutuhan. Yang pertama di sini ada Maria. Berikutnya ada si ganteng Van der Hoe. Ribet banget namanya ya. Tiga orang ini, Scott, Maria, dan Van der Hoe, akan membagikan uang dari 50 juta nanti masing-masing 15 juta. Nah, sisanya 5 juta lagi nih. Mana ya? Lanjut tim berikutnya. Ada si bondol Peters, sekaligus pilot helikopter, dan dijanjikan upah 2 juta dolar sehari kerja. Peters auto mau lah. Siapa sih yang nggak mau gaji segitu ya kan, di zaman susah kayak gini biar nyawa taruhannya.
Lanjut tim berikutnya ada Mikey Gasman, teman si Maria di mana ia pernah buat konten YouTube ala PUBG Zombie di LA Timur bersama kawan-kawannya. Mikey Gasman dijanjikan upah sebesar $500 dan karena ia punya pengalaman soal memburu zombie Scott, wah gue demen nih bocah ya kan. Tim berikutnya ada di Tersi Pertas Brankas yang dijanjikan upah sebesar $250.000. Kemudian mereka berlima mulai mempersiapkan alat tempur mereka masing-masing. Lanjut mereka OTW menuju titik kumpul yang sudah ditentukan Tanaka di hanggar. Di sana Gasman membawa dua temannya bernama Demon dan Chamber. Lah terus siapa yang bayar? Tentu hasil dari si Gasman sendiri katanya. By the way jadi 8 orang tim ya guys saat ini sama si Scott. Nggak lama Tanaka datang briefing. Ia menjelaskan target mereka di Menara Vegas Bly miliknya di wilayah terbang terlarang. Tapi mereka bisa terbang keluar dengan helikopter yang udah siap di atas menara tapi kosong bahan bakar dengan sisa waktu misi sekitar 32 jam lagi. Peter yang bukan fighter pun ngayal sambil sedikit bingung. Gimana caranya bunuh zombie guys? Bunuh lalat aja gua nggak pernah. Scott pun langsung ngasih teorinya. Lanjut briefing Tanaka soal misi di mana mereka harus kompak kudus sampai di kasino kurang dari 2 jam. Masuk dan temukan generatornya. Berangkasnya di bawah menara selatan Gomorrah dan di depan pintu berangkas hati-hati udah pasti ada jebakannya tuh. Setelah itu pilot standby di atas menara sambil nunggu si peretas berangkas. Dieter membuka berangkas, setelah itu cabut pas maghrib dan misi selesai sehari sebelum nuklir meluncur. Cara teori terdengar mudah ya guys, semudah meniup bulu hidung di ujung jari. Lanjut Demon yang udah tahu kalau misi bakal melawan zombie ya pun mundur. Berarti si Gasman nggak ngomong dulu ya misinya apa. Kemudian kepala keamanan Tanaka Martin menawarkan diri masuk ke tim Scott sebagai pengganti Demon yang cemen tadi. Balik lagi ke Kate yang sudah di pusat karantina Barstow yang ditemui ayahnya Scott. Oh, jadi Kate ini anaknya Scott ya guys. Scott meminta satu hal kepada Kate. Apa tuh? Lanjut teman Kate dan dua temannya membangunkan si bondol pirang. Mau ngapain ya? Pastinya mau cabut dari tempat itu. Kayak ada sesuatu nih. Kenapa mereka nggak betah di tempat karantina sampai berani bayar goceng buat keluar ya guys? Oke, balik lagi ke Scott dan kawan-kawan. Dieter sedang di training nembak sama Venderoh. Kita sebut aja Van ya guys ya. Nah, di sini ternyata Scott minta tolong ke Kate untuk bisa masuk ke dalam wilayah karantina karena Kate punya koneksi yang mana itu adalah jalur misi mereka. Kate sendiri dijanjikan uang sebesar $15 juta guna membantu anak-anak di karantina itu guys. Singkat waktu mereka sampai di karantina dengan Bas dan diperkenalkanlah oleh Kate si bondol pirang ini ya. Nggak taunya punya julukan Coyote atau serigala prairie asli Amerika Utara dan punya nama asli Lily ya. Kita panggil aja Lily ya guys. Lanjut Kate memeriksa tenda Gita tadi di scene awal yang ternyata udah nggak ada dan meninggalkan kedua anaknya. Kate yang tahu itu ulah si Lily langsung memberinya bogem mentai yang diketahui ternyata Gita dan kedua temannya keluar untuk cari uang. Lily nggak tahu kalau Gita punya dua anak ya, kalau gua tahu nggak bakal aku kasih keluar katanya. Dengan adanya kejadian itu, Kate yang merasa punya tanggung jawab sebagai relawan harus ikut misi ini ya. Tentu aja Scott sebagai ayahnya nggak setuju, namun Kate tambeng dengan syarat jangan jauh-jauh dari bokapnya katanya. Waktu jadi beban, nah ini masih Kate ya. Gak lama datang penjaga yang kebetulan Lily mengusulkan satu orang lagi ke Scott. Buat apa tuh? Lily pun menawarkan kepada penjaga tengil itu dengan imbalan $20.000 dan ia pun mau. Dan di sini mereka jadi bersebelas ya guys, lengkap dengan membawa regen bahan bakar untuk helikopter nanti. Scott, Maria, Dieter, Van, Kate, Lily, Gasman, Martin, Peter, Chambers, dan si penjaga tengil memulai misinya yang tentu dengan fungsi dan skillnya masing-masing. Misi dimulai dengan dipertemukannya mereka dengan macan zombie, penjaga wilayah itu ya guys. Di sini, Lily ternyata memanfaatkan si penjaga tengil ini untuk barter sebagai syarat tumbal agar mereka bisa masuk lebih jauh di wilayah ini. Di sini Lily menjelaskan kalau zombie ini jenis alpha yang artinya mereka lebih cerdas dan cepat, dan memberitahu juga kalau tempat ini sudah seperti kerajaan zombie, artinya juga ada raja dan ratu zombie ya guys.
Lily juga membuka kartu as si penjaga ini yang suka menindas kaum Hawa. Gak lama suara auman datang yang menandakan mereka datang dan akan mengambil tumbal yang udah disiapkan Lily tadi. Dan benar saja, dua zombie tadi nggak nyerang. Dengan dibawa Scott, mereka jadi tahu di mana markas zombie itu ada di gedung bernama Olympus ternyata ya guys. Mereka pun melanjutkan misi yang sudah diawasi oleh Raja Zombie di atas patung Liberty. Di tengah perjalanan, Peters memberi dugaan kepada Scott kalau si Martin ini bisa aja diikut dengan alasan untuk mengawasi kita agar nggak kabur katanya. Berkata mata-matanya si Tanaka lah ya. Balik lagi ke penjaga tengil tadi yang jadi bulan-bulanan para zombie, dan ini yang akan dipersembahkan ke Raja Zombie. Dan ternyata zombie cewek ini ratunya yang sedang hamil. Ntar dulu, zombie bisa hamil anjir, zombie yang kekinian ya bun. Setelah si penjaga dicicipi Raja Zombie, kemudian dia dimukbang lah. Yes, kelar. Balik lagi ke tim Scott yang terhalang para zombie hibernasi atau tidur panjang. Dengan kata lain, mereka nggak boleh menyoroti mata para zombie dengan senter. Scott lalu memimpin dan mengakalinya dengan memberikan marka jalan untuk tim ikuti. Namun Martin yang sebelumnya ditegur Chamber punya rencana sesuatu, mulai berniat jahat ke Chamber dengan menyenter mata zombie dan mengganti arah marka jalan. Tanpa sengaja, Chamber menyenggol salah satu zombie dan membangunkannya. Gak lama zombie yang lain pun ikut bangun. Chamber memfatality zombie yang bangun tanpa sadar. Satu zombie yang dihajar Chamber itu tadi, tangannya menjatuhkan perabotan yang membuat kebisingan hingga seluruh zombie pun terbangun. Chamber yang nggak taunya tertinggal di belakang, auto dikeroyak lah sama zombie-zombie itu. Benar saja si Martin ini mengunci pintu keluar Chamber tanpa sepengetahuan tim yang lainnya. Singkat cerita, Chamber dimukbang zombie dan Guzman mau gak mau membunuhnya dengan menembak Drigan di punggungnya sampai pecah. Sekarang mereka tinggal bersembilan ya guys. Lanjut, mereka sudah sampai di kasino di mana Dieter dan Maria menemukan cetakan biru lain di peta brankas, yang artinya sudah ada tim lain yang sudah pernah ditugaskan oleh Tanaka, yang tentu si Martin belaga on pasti tanya si Scott. Di sini juga Scott membagi tugas setiap tim. Dengan Peter naik ke atas helikopter, sama Maria bawa bahan bakar. Lily dan Martin periksa perimeter pemalang pintu, sedangkan Scott dan Kate mencari generator di lantai 3. Dieter, Guzman, dan Van menuju brankas. Nggak lupa Martin ngasih kartu akses ke Dieter. Mereka pun langsung bergerak. Lily dan Martin mulai ngobrol santai, Scott dan Kate ngobrol juga sambil Scott isi bahan bakar generator sampai akhirnya Scott berhasil menyalakan listrik gedung, sedangkan Dieter, Guzman, dan Van mulai mendekati arah brankas. Balik ke Lily dan Martin yang didatangi Ratu Zombie dan pengawalnya, yang singkat waktu mereka berdua adu mekanik, dan kampretnya si Martin malah memutilasi kepala Ratu Zombie yang ternyata itu akan membuat rajanya naik pitam. Martin memasukkan kepala ratu itu ke kantong yang mungkin berguna untuk kesepakatan katanya. Lanjut, mereka bertiga yang mana si Ivan membawa zombie untuk memancing jebakan di depan brankas. Balik ke Peters yang sedang uji emisi helikopter yang nggak taunya Ellie yang cukup canggih ya bun. Dilanjut, tim lain yang sedang menunggu tim brankas sambil nonton berita yang isinya waktu pengeboman akan dimajukan 24 jam lebih awal. Wadidaw, coba tuh. Dan sisa waktu mereka berkurang menjadi 90 menit lagi. Apa yang akan mereka lakukan dengan waktu segitu ya guys? Scott langsung memberitahukan tim dan sueknya Dieter masih butuh waktu lagi sekitar 30 menit tanpa suara sama sekali. Di lain scene, zombie raja yang mendapati ratunya sudah dimutilasi auto naik pitam lah dia. Mana lagi hamil tuh zombie ratu ya kan. Lanjut scene, Scott dan Kate mengecek pintu darurat yang di sana udah ada tengkorak mayat dan mengganjel pintu dengan tangan tengkorak mayat itu. Balik lagi ke tim Scott yang pada akhirnya si Dieter berhasil membuka brankas itu. Di saat bersamaan, Lily punya rencana kepada Martin. Apa itu? Van pun diberi kehormatan oleh Dieter untuk ikut membuka brankas yang mahakarya itu, dan wow, banyak banget ya bun, bisa itu untuk 10 turunan gak habis-habis. Mereka pun langsung bergegas mengemas uang itu ke kantong. Balik ke zombie raja yang dimana ia mengambil janin dari zombie ratu disaksikan para pengikutnya, artinya ia akan membalas dendam. Lanjut, Scott Maria menuju pintu darurat yang akhirnya Scott baru menyadari kalau Kate udah hilang. Kemana dia? Udah pasti mau nyelamatin si Gita ya. Dan tahu-tahu Kate udah di luar, dimana Raja Zombie dan anak buahnya mulai menyerang. Dirasa si Kon udah aman, Kate masuk langsung ke gedung Olympus. Scott dan Maria saat sedang menunggu lift, tahu-tahu
Balikan itu kepala si Maria ya. Pertempuran pun dimulai. Martin memimpin jalan keluar Scott dan Lily, tapi suenya Van dan Dieter malah balik lagi ambil uang itu. Dasar maruk ya, yang tentunya nanti akan berhadapan dengan zombie raja yang endingnya si Van diselamatkan Dieter dengan memasukkannya ke brankas uang. Sungguh membagongkan. Singkat cerita, Martin yang meninggalkan tim lain baru ngeh ternyata isi kantong yang tadi kepala zombie ratu itu ditukar mesin penghitung uang. Clever moment guys. Di saat itu juga Martin langsung melawan zombie macan, akhirnya warahum juga. Ini mereka semua akhirnya jadi berpencar nggak karuan gini guys. Balik ke Scott dan Gasman di kasino sedang tempur. Lily pun datang kemari, yang pada akhirnya Gasman pun di mukbang juga dan tahu dia terinfeksi. Tahu-tahu di saat itu juga zombie raja datang. Sin beralih ke Kate di mana ia sudah di TKP akan menolong Gita. Balik ke Scott dan Lily di tempat Peters mengecek dan tahu-tahu sial, zombie raja pun datang. Lily yang cerdas pun langsung membuka tasnya yang berisi kepala zombie ratu sebagai sandera dengan kata lain ia akan mengorbankan dirinya agar Scott bisa cabut dan menolong Kate. Zombie raja bingung mana duluan nih. Dan saat perhatian Lily mengarah ke Scott, tiba-tiba Lily pun membuang kepala itu dan pasti auto tewas lah ya. Lanjut Scott dan Peters menjemput Kate di gedung Olympus, yang akhirnya Kate menemukan Gita dan dua temannya. Beban banget ini Kate, sumpah asli. Ngeliatnya jadi greget itu. Dan saat sedang OTW cari jalan keluar, tahu-tahu sial, satu temannya bernama Sadi karena zombie penjaga tengil tadi ya guys. Kate pun menembaknya yang membuat suara tembakan itu terdengar oleh Scott. Setelah Kate membunuh itu zombie, datang zombie raja beserta anak buahnya. Gak lama Scott datang tepat waktu hingga sampai di rooftop dijemput Peter. Di saat itu pula zombie raja datang dan menyerang mereka yang membuat Heli menjadi oleng. Ajang Mortal Kombat pun membuat Peter tertembak dan saat itu pula Peter melihat nuklir sudah diluncurkan. Scott pun akhirnya tergigit dan berhasil merias wajah si raja zombie. Helikopter mereka pun terkena radiasi nuklir yang menyebabkan heli mereka jatuh. Terus gimana nasibnya mereka ya? Balik ke Tanaka yang mendapat berita kalau kota terinfeksi itu sudah dinuklir atau dibom dan dia pun menjadi galau. Balik lagi ke TKP heli tadi dan ternyata Kate masih hidup. Mengecek bokapnya yang udah masih sekarat dan memberi pesan serta uang jajan terakhir yang pada akhirnya Kate mau nggak mau kudu memfatality bokapnya sendiri yang sudah terinfeksi. Dan datang satu heli yang kalau dilihat dari bentuknya itu heli angkatan ya guys. Di scene akhir kita diperlihatkan Van yang selamat dari bunker dan pergi membawa uang menuju daerah Utah bandara dan akan menyewa jet pribadi menuju kota Meksiko. Van pun akhirnya menjadi crazy rich nih, dadakan dilayani full service sama pramugari caem non seksoi. Namun sesaat Van merasa nggak enak badan dan pergi ke toilet dan melihat tangannya sudah ada bekas gigitan. Oh my god. Dan film pun selesai. Gimana, ending yang sangat membahagiakan bukan? Dimana awal misi cuma sekedar mengambil uang dan misi pun diwarnai dengan adanya pengkhianatan dan keserakan duniawi semata. Pesan dari film ini adalah jangan tergiur pendapatan melimpah ruah tapi penuh resiko nyawa. Oke, segini dulu pembahasan film Army of the Dead 2021 gua kali ini, semoga bisa menambah plus kalian ya. Sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subrek biar gua bisa semangat lagi ya guys buat video selanjutnya. Aduh, motor. Oke, akhir kata sekian dulu. Dadah. Kalau ada kekurangan suara-suara yang itu ya abaikan aja. Oke, makasih. Dadah.